Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masjid luar biasa, merinding saya. Karena yang kita ucapkan tadi bahwa kita hidup mati lillahi, tidak ada yang tidak akan mati. Ya kan? Mati pasti terjadi. Karena kita hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma mati tidak ada nomor urut ya. Yang ada nomor cabut. Sama nom disi, monggo, nggak masalah. Aku ikhlas. Dianggap tuwe aku, tapi aku carry, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi yang penting mudah-mudahan hidup kita, mati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, merinding saya. Maka mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah mati dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita husnul khotimah, dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita husnul khotimah insya Allah akan reuni di sana. Amin. Sahabat-sahabat, ini sahabat atau sahabat? Sahabat-sahabat ya. Rekan-rekan kita. Gak jelas. Rekan atau sahabat atau adik-adik, wah, ya nggak apa-apa. Ya mas, ini bikin gak enak kalau ada mas gitu deh. Saya tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, Romo Dr. Kiai Haji Hasyim Wahab, dan beliau adalah salah satu putra Mbah Wahab. Dan di sebelah kita ada pusara, di sana adalah makam Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tadi kita sudah mendengar semua. Secara garis besar saya mencatat bahwa Mbah Wahab adalah penggerak, pendiri Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Dan sesuai dengan nama Anda, grup ini, grup apa komplotan ini? Majelis, maaf ya, majelis. Majelis ini adalah majelis muharrik. Ya. Apa artinya muharrik? Penggerak. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Kita adalah penggerak. Semangat untuk menggerakkan. Siapa penggerak Nahdlatul Ulama? Mbah Wahab. Di antara ulama-ulama yang lain, Mbah Wahab kenal sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah penggerak. Penggerak adalah muharrik. Apa? Muharrik. Jadi secara ilustrasi, saya yakin Anda sudah tahu cerita ini. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ceritakan kembali supaya kita bisa sharing pengertian. Karena kita semua adalah penggerak. Ojo penggerak ngawur ngerubah doa. Ya kan? Kita gerakan yang betul-betul mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun. Seperti Mbah Wahab. Kalau tadi kita mendengar cerita, saat itu yang sepuh adalah Mbah Hasyim. Dan Mbah Hasyim boleh dicatat sebagai saudara, selain beliau juga adalah guru Mbah Wahab. Karena Mbah Wahab juga pernah mondok di Tebuireng. Nek pernah dulur, yuk pas dulur memang. Karena Mbah Hasyim sendiri itu kelahiran Tambak Beras. Kemudian ayahnya yaitu Mbah Kiai Asy'ari pindah ke Keras, mendirikan pondok Asy'ariyah di Keras. Setelah itu salah satu putranya setelah dari Mekah pulang mendirikan pondok Tebuireng, pendiri pondok Tebuireng Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim dengan Mbah Wahab itu dari jalur yang sama, yang kalau tadi zaman ke pusara ke barat sendiri ada yang tinggi, ya kan? Itu makam Mbah Siha, Mbah Bae, Mbah Hasyim, Mbah Bae, Mbah Wahab.
Ya, terus mbah saya juga. Karena saya ini cucu Mbah Wahab, cucu ponaan. Mbah saya itu adik kandung Mbah Wahab. Yang menarik apa? Dari istilah muharrik. Kalian adalah menjadi penggerak. Mari kita lihat Mbah Wahab. Mari kita melihat Mbah Wahab. Betapa aku sampai merenungkan dan membayangkan. Hari ini organisasi terbesar Islam adalah Nahdlatul Ulama. Betul. Nahdlatul Ulama. Besarnya Nahdlatul Ulama ditopang oleh banyak ulama. Dan ditopang oleh budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia. Contoh budaya, apa itu? Tahlilan. Apa itu? Tingkepan. Apa itu? Manakiban. Apa itu? Serakalan, dibaan, sholawatan dan lain-lain. Di saat itu belum ada NU, tapi sudah banyak sholawat, sudah ada tahlilan, sudah ada apa? Dibaan. Hanya nggak tahu belakangan haja ini ada orang gegeri. Opo yasinan bid'ah, wis gak popo, durung teko mulai. Iya. Dia ngomong begini, lho nek aku Yasin gelem wong itu Quran, nama surat. Tapi yasinan mau. Loh. Tahlil mau saya karena tahlil baca la ilaha illallah, tapi tahlilan mau. Bid'ah. Ketemu pirang perkara ndak apa-apa, mungkin durung teko kono ngajine. Gampang aja ngomong, nek kon gak gelem kathok mau kathokan di bangsa ini mau. Aku gelem kathok tapi mau kathokan kocluk. Iya enggak? Bahasa saya itu, bahasa saya. Yasin mau karena itu nama Quran, nama surat. Tapi Yasin bid'ah. Nah inilah. Yasin, tahlilan, sholawat, manakiban itu ada sebelum NU berdiri. Siapa? Wali Songo. Kalau kamu tidak percaya, uripo zaman Wali Songo. Ya enak. Akhirnya apa? Ketika NU didirikan atas nama ulama sepuhnya Mbah Hashim, ditopang oleh Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan kiai-kiai yang lain. Subur di Indonesia. Karena apa? Tinggal melestarikan budaya Islam yang ada. Tapi tidak sampai membuat organisasi langsung mengharamkan tahlilan, membid'ahkan, manakiban. Enggak sampai. Tapi justru apa yang sudah membudaya di masyarakat diteruskan. Budayanya berlanjut. Sehingga ketika misalkan NU mengadakan tahlilan, tidak ada masalah. Di Indonesia sudah biasa tahlilan. Sing gurung biasa tahlilan, sing bingung-bingung mau tahlilan, nek tahlil tok gelem. Iku padha mbek gelem kathok, gak gelem kathokan. Medeni bocah. Jelas ya. Kalian sebagai muharrik, dasar-dasar seperti ini harus Anda paham dan bisa menggerakkan orang. Lalu Mbah Hashim yang sudah dapat restu Mbah Khalil. Siapa Mbah Khalil? Guru besar, Yai Masyai Syekhona Khalil Madura. Lalu Mbah Hashim bersama kiai-kiai yang lain mendirikan apa itu Nahdlatul Ulama. Akhirnya meskipun NU itu kalau kita lihat sejarah, nanti aman buka sejarahnya. NU itu ada rodok mburi dhewe. Kedisian Serikat Islam, disian apa itu? Muhammadiyah. Disian apa kabeh? NU ketinggalan. Keri dhewe. Tapi tangan-tangan iya yo. Barokah. Barokah wong tekone onone keri dhewe ya kan, tapi saya dadi gede dhewe, masya Allah. Saya masih ingat Gus Mus itu pernah hadir di Saudi waktu itu karena mendampingi Gus Dur sama Mbah Sahal Mahfud almarhum. Di sana ketemu pentolane Wahabi.
Sekali ketemu itu Masya Allah prosesnya panjang. Padahal ya sudah dianggap sebagai tamu. Ternyata bisa ketemu, diajak ke tempat lain, tempat semacam istirahat itu. Enggak di ruang tamu. Diladeni, yang jadi yo tamu manutai. Barang nduk kono ditakoni ambek lupa saya siapa itu tokoh Wahabi itu. Anda bisa cerita tentang NU. Ya, Gus Mus sebagai jubirnya menyampaikan NU ini organisasi di Indonesia yang jumlah peserta atau anggotanya lebih kurang 60 juta. Dengar. Siapa mau? Pimpinan Wahabi ini. Lu, saya kejuta. Akhirnya takon, "Deku biayanya teko endi?" Terus Gus Mus jejak-jejakan wah ya Gus Dur, iya jawab kok takok organisasi. Biayanya kok endi? Dijawab oleh Gus Mus. Oh, ini ya dari kita semua. Dari kita untuk kita. Jadi tidak ada biaya dari negara berapa atau dari seorang penguasa berapa. Tapi ya dia berjalan. NU. Betapa NU di zaman dulu, termasuk sampai sekarang, tidak akan mati karena apa? Selalu ada gerakan-gerakan. Nah, Anda sebagai muharik, apa? Penggerak. Penggerak apa tadi? Masjid dan musola. Siji namanya penggerak, lu namanya masjid, Mbak. Ya Allah, mas ya, masjid ayo diiling-iling. Wawe sumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masjid betapa luar biasanya. Ketika ada makhluk dan satu-satunya makhluk yang diistimewakan oleh Allah, dia bisa ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Apa itu? Isra Mi'raj. Ya. Tidak ada selain Nabi Muhammad yang di Isra Mi'rajkan. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu? Dalam surat Al-Isra dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana Tuhan alladzi barakna haulahu, yang telah memberikan berkahan ke sekitarnya. Alladzi asra bi 'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya abdihi lailan. Dalam Allah menjalankan hambanya itu disebutkan di dalam Al-Quran minal masjidil aqsal, minal masjidil harami ilal masjidil apa? Dari masjid ke masjid. Jadi nama masjid bukan hal main-main. Gampangannya ngomong dewe ngomong masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Maka mari aku sampean dadi muharik itu muharik yang ada masjidnya. Bukan sekedar penggerak, gerakan yang ngawur, tapi gerakan yang terkait dengan nama masjid. Maka sudah menjadi tanggung jawab dan konsekuensi logis kita harus berbuat sebaik-baiknya lillahi. Karena itu Al-Quran sudah mencatat masjid itu luar biasa. Saya tanya kepada sampean sebagai muslim kan pasti sholat ya? Ya? Karena sholat itu imaduddin ya. Lalu saya tanya kepada kalian, sholat yang menjadi kewajiban yang Anda lakukan setiap hari, 5 waktu itu ya, lalu Anda lakukan kadang-kadang di masjid, dan kesunahnya memang masjid. Dulu mana Anda sholat dengan masjid? Artinya ada istilah masjid dan sholat itu duluan mana? Duluan masjid. Belum ada sholat, itu sudah ada masjid. Ya makanya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Durung nek sholat. Baru di atas ada perintah sholat. Turun melaksanakan perintah sholat. Dan kalau sampean mesti memikir gini. Kalau kata guru-guru kita kan,
Sholat itu adalah hal yang penting diantara yang semuanya itu penting, tapi yang paling penting adalah sholat. Karena apa? Kabeh rukun Islam, sholat, zakat, poso, haji, sholat tok sing Allah berikan pada Nabi Muhammad, leren Kanjeng Nabi ditimbali munggah. Ya. Ya enggak? Artinya itu penting. Poso cukup kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum misalkan. Atau ayat-ayat lain tentang haji, tentang zakat. Tapi ketika sholat, justru Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan. Lalu jannah diperintahkan sholat. Itu saking pentingnya sholat. Jadi sampean dari muharik ini, ayo betul-betul kita garis bawahi. Muharik masjid. Penggerak masjid ya. Siap? Harus. Kalau sudah menjadi muharik, gerakan kita adalah mesti membangkitkan. Gerakan kita adalah menggerakkan. Justru bukan hanya apa? Ngelembosi, leren ditarik wong, leren dijak wong. Paham dengan ngelembosi ya? Karena kita apa? Muharik. Kembali kepada masalah Mbah Wahab. Mbah Wahab saya anggap sebagai muharik. Apa tadi? Penggerak. Jadi dalam salah satu sejarah yang bisa kita baca dan kita renungkan tentang Mbah Wahab. Mbah Wahab dikenal sebagai pendiri dan penggerak. Ternyata bukan hanya mendirikan, tapi menggerakkan. Dan barokah ada yang menggerakkan NU inilah hari ini NU adalah organisasi terbesar sak dunya, Mbak. Betul. Ketika di Arab dan pimpinan apa tadi? Jaulah tanya 50 juta. Lho Arab sak negara gane 50 juta. Jadi cara Arab NU kabeh gane 50 juta. Arab paling bangsane 15 sampai 20 juta Mekahnya atau sekitar Arabnya. Apalagi negara-negara seperti Yaman, seperti Kuwait, itu ya mek 2 juta, 3 juta. Indonesia, NU itu 50 juta. Makanya dia tanya, "Lah iku biayanya teko endi?" Sekali lagi, karena gerakan muharik. Jadi ayo kita tanamkan dalam hati kita betul-betul apa? Muharik, menggerakkan. Betapa saya juga menghayat bahwa Wahab itu menjadi penggerak Nahdlatul Ulama. Dan dalam tulisannya kan ada tulisan pendiri dan penggerak. Ya. Kalau Imam Syafi'i ada syair yang saya hafal begini. Ma fil maqam lidhi aqlin di adabin mirrahatin fada'il awtan waghtaribi safir tajid iwadan amman tufariquhu ansab fa inna ladidal aishi fin nasabi. Ini dan seterusnya. Ini tadi kan sebenarnya saya jami supaya enggak kelewat 10 menit. Tapi gak metu angka nih. Peteng nih. Iya, sudah 18 menit. Kakean iki. Tak singkat sendiri nanti. Abah Warno biar ngedit dicilikno maneh iki merona tak delok lho 19 menit. Tak pikir 10 menit. Ya suwi ternyata kayak 19 menit. Singkat kata begini. Mbak Wahab, nanti mohon maaf Kak Warno ini karena pertama, biasalah kalau salah ya. Pertama langsung bener ya kapi. Mas-masan itu nanti atau sudah ya. Ketika mantenannya kan kleru barengan. Nah, tapi malah asik ya. Singkat kata begini, Mbah Wahab itu menjadi penggerak. Ya, ketika Mbah Hasyim sudah merestui berdirinya Nahdlatul Ulama, ya, akhirnya Mbah Wahab itu, ini malah kemarin, kalau kita dengarkan ceramah beberapa kiai tentang NU, Mbah Wahab itu mulai dari Sumatera,
Menes, Banten, Jakarta, Batavia, Cirebon, Indramayu, Semarang, Kudus, Jawa Timur, Mehroto, sampai ke Lombok. Dalam rangka apa? Metui kiai-kiai, ayo gerakno Nahdlatul Ulama. Wong itu gurung tahu apa Nahdlatul Ulama. Malah termasuk kabarnya di daerah Lombok. Itu ada yang nggak mau, akhirnya mendirikan Nahdlatul Wathon. Tapi podo PNU nih. Tapi dia sudah terlanjur mendirikan Nahdlatul Wathon. Tengku Umar apa itu? Tengku Syahid itu. Terus Mbak Wahab gerak dari Sumatera sampai Lombok sak munadoe nyun sewu ya. Saat itu kendaraan kan enggak seperti sekarang. Angel ya. Angel kendaraan. Tapi dilakoni Mbak Wahab, ini namanya menggerakkan Nahdlatul Ulama. Barokah Mbak Wahab bergerak bersama kiai-kiai, akhirnya Nahdlatul Ulama hari ini nyundi organisasi terbesar di dunia. Mudah-mudahan kali ini kita mengadakan kegiatan di sini, nanti kita dapat barokah para kiai, para ulama, kita dapat berkah Mbak Wahab, dan akhirnya kita semua betul-betul menjadi bergerak yang sejati. Saya nggak jadi menerjemahkan syairnya Imam Syafi'i karena jamnya lewat. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.